Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat luar biasa. Ketemu lagi bersama Miss Susi di pelajaran agama kelas 5. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang keberdosaan Sodom dan Gomora, kali ini kita akan belajar pelajaran 7, ketidakberdayaan manusia terhadap dosa. Anak-anak, pernahkah kalian mendapatkan nasihat dari guru atau orang tua kalian? Nah, tentunya sering. Contoh, ibu kita atau mama kita seringkali menasihati, "Nak, nanti kalau belajar yang baik ya, perhatikan gurunya mengajar, jangan mengganggu teman, jangan membuat masalah di kelas." Dan masih banyak lagi contohnya, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan masih banyak lagi nasihat-nasihat orang tua kita yang diberikan kepada kita. Tetapi sering nasihat dari orang tua kita tidak lakukan. Nah, tahukah kalian, tanpa kita sadari, yang kita lakukan itu sudah termasuk dosa. Nah, atau seringkali mungkin kita memberikan nasihat kepada saudara kita atau adik-adik kita, tetapi nasihat yang kita berikan itu tidak kita lakukan sendiri, itu juga sudah termasuk dosa. Nah, anak-anak, pertanyaannya buat kita, mengapa kita selalu gagal melakukan yang benar? Kita lanjut berikutnya. Coba ingat, waktu kita menerima rapot, kalian menerima rapot. Nah, sering kita tidak puas dengan hasil yang kita terima. Ya, nilainya kurang dari KKM misalnya. Nah, lalu kita berjanji dalam hati tidak akan mengulangi kesalahan dan berjanji juga untuk lebih serius, tekun belajar. Tetapi apa yang terjadi? Tetap gagal. Anak-anak, di pelajaran 7 ini kita akan belajar bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup dalam kuasa dosa. Seseorang yang masih berada dalam kuasa dosa, ya, tidak layak hidup di hadapan Allah. Seberapa banyak pun kebaikan, amal, dan tindakan agama yang dilakukan, tetap tidak berarti di hadapan Allah. Kita lanjutkan berikutnya. Apa yang terjadi? Kita ini diibaratkan seseorang yang hidup dalam kolam lumpur. Hidup dalam kolam lumpur, ya. Walaupun sudah mandi pakai sabun wangi yang paling oke, yang paling mahal, tetaplah ia berada dalam keadaan kotor, berlumpur, karena ia tidak pernah keluar dari kolam tersebut atau lumpur tersebut. Itulah sebabnya Rasul Paulus menjerit dalam keputusasaannya. Di sana tertulis di dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan, "Aku manusia celaka, ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ingat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, seharusnya manusia berdosa mendapat hukuman seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan lanjutkan lagi, anak-anak. Ini berarti bahwa Allah di dalam kasih-Nya tidak membiarkan manusia hidup dalam penderitaan dan mengalami maut, atau yang dinamakan kematian kekal, kematian yang selama-lamanya. Anak-anak, Allah mau datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus, ya, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga tentunya. Anak-anak, yang dapat kita pelajari dari pelajaran 7 ini, 1, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama atau yang berbeda sekalipun. Ingat ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan yang berikutnya. Lanjut, berbahagialah setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya kita, karena dia pasti hidupnya bebas dari kuasa dosa dan memiliki pengharapan, yaitu hidup selama-lamanya atau hidup yang kekal di surga. Oke anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini pelajaran 7, dan silahkan kalian cek assignment. Susi memberi tugas di sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pelajaran 8.